Pemaaf. Maka sudah selayaknya hamba Tuhan juga memaafkan hamba Tuhan yang lain ketika sudah meminta maaf. Jangan sampai keluar kata-kata tiada maaf bagimu dari mulut hamba Tuhan karena ini melebihi Tuhan yang Maha Pemaaf. Silahkan simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Saya termasuk orang yang mengomentari Ustadz Zainal Abidin yang menyebut lagu Balonku ada 5 dan naik-naik ke puncak gunung mengajarkan anak membenci Islam. Saya sudah menjelaskan betapa kacaunya cocok logi ala beliau. Menurutnya cocok logi itu cukup berbahaya karena bisa membuat hubungan harmonis antara umat Islam dan Kristen di Indonesia menjadi retak. Cocok logi ini secara tidak langsung juga menyudutkan si pencipta lagu. Tujuan saya agar umat Islam tidak mudah percaya begitu saja dengan model cocok logi yang dipaksakan. Sebagaimana yang digaungkan oleh beberapa ustadz. Jangan mudah percaya begitu saja terhadap ceramah ustadz. Tujuan lain juga agar Ustadz Zainal Abidin lebih berhati-hati lagi kalau berceramah. Jangan sampai membuat cocok logi yang ngawur lagi. Di dunia medsos saat ini, apapun bisa jadi viral. Saya juga kasihan melihat beliau jadi bahan bully. Saya melihat Ustadz Zainal Abidin sebenarnya orang biasa. Beliau kelihatannya tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Sampai detik ini belum ada informasi soal rekam jejak beliau. Apakah pernah terlibat dalam kegiatan politik atau tidak? Sepertinya juga belum pernah nyinyir ke Presiden Jokowi atau ke NU. Beliau sepertinya hanya ustadz biasa yang kebetulan punya pemahaman yang sempit dan polos yang sedang mencoba menyampaikan pandangannya kepada jamaah. Hanya itu. Video lama itu juga bukan beliau yang mengupload. Sepertinya tidak ada maksud ingin membuat gaduh. Beliau mungkin kaget karena tiba-tiba saja video lama itu viral. Akibat dari videonya itu, banyak yang memperbincangkan namanya. Kritikan atau mungkin bahkan hinaan sepertinya sudah diterima beliau setelah videonya beredar luas. Tidak hanya beliau, mungkin juga keluarga besarnya. Hari ini saya melihat video klarifikasi dan permintaan maaf atas isi ceramah yang menjadi polemik. Kelihatannya permintaan maafnya tulus. Terlihat raut wajahnya yang merasa bersalah. Beliau mengaku hilaf. Beliau bahkan meminta ampun kepada Allah serta agar senantiasa diberikan hidayah. Jujur melihat beliau meminta maaf, saya merasa kasihan juga. Saya yakin beberapa hari belakangan hidupnya tidak tenang karena diperbincangkan di media sosial. Keluarga besarnya mungkin sudah merasa tidak nyaman. Tetangga sebelah mungkin juga ikutan ngegosip. Belum yang membuli atau bahkan menghina. Mungkin itu yang akhirnya membuat beliau membuat video klarifikasi dan permintaan maaf. Oleh sebab itu, saya kira pembahasan soal Ustadz Zainal Abidin dan lagu Balonku serta naik-naik ke puncak gunung dicukupkan sampai di sini. Tidak ada faedahnya lagi. Lebih baik membahas hal-hal yang lebih bermanfaat. Beliau sudah meminta maaf. Sebagai hamba Tuhan yang Maha Pemaaf, sudah seyogyanya kita juga memaafkan beliau. Saya yakin beliau tidak akan membuat cocok logi ngawur lagi. Ceramah yang berisi cocok logi lagu Balonku cukup menjadikan pelajaran penting untuk dirinya. Bahwa pandangan dia masih tidak berubah soal lagu Balonku, naik-naik ke puncak gunung. Atau lagu anak yang lain itu tak jadi soal. Masing-masing berhak punya pandangan. Yang terpenting dia tidak lagi menyampaikan lewat ceramahnya. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk beliau, termasuk juga kita. Ketika ada orang melakukan kesalahan lalu mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf, saya rasa patut diapresiasi. Setidaknya Ustadz Zainal Abidin masih lebih baik dibanding Ustadz Abdul Somad maupun Rizik Syihab. Meskipun telah menghina agama Kristen, keduanya ogah meminta maaf. Mereka merasa penghinaan yang sudah mereka lakukan sudah benar.
Rizik pernah mengolok-olok agama Kristen dengan menyebut kalau Tuhannya beranak lalu bidannya siapa? Dia bahkan sudah dilaporkan ke polisi. Namun tak pernah dia mengaku salah apalagi meminta maaf. Pun begitu dengan UAS. Dia pernah menyebut jika di dalam salib ada jin kafir. Seperti Rizik, dia juga tidak mau mengaku salah dan tidak mau meminta maaf. Oleh sebab itu, bagi saya Ustadz Zainal Abidin lebih baik dibanding Rizik dan UAS. Setidaknya beliau mau mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka. Beliau tidak